Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, satu kali saya pernah punya satu pengalaman yang unik sedang bepergian keluar kota mengendarai mobil. Dan di ujung satu jalan itu ada satu petunjuk atau seperti iklan yang dipasang di pinggir jalan. Iklannya tertulis begini, jangan lihat ke kiri, begitu ya. Tetapi justru yang saya lakukan adalah melihat apa yang terjadi di sebelah kiri. Dan ternyata itu adalah sebuah iklan tentang sebuah restoran. Supaya orang tetap memperhatikan apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan. Tetapi justru dengan memberikan sebuah penanda yang berkebalikannya. Saudara, setiap kali kita menerima teguran, kita selalu mungkin menganggap remeh. Kita memerlukan hati yang lembut dan peka. Supaya teguran-teguran yang datang dalam hidup kita itu justru mengubah dan mendewasakan kita. Hari ini kita mau belajar dari bagaimana teguran Tuhan Yesus kepada kondisi kota yang dia layaninya. Diambil dari Matius pasal 11 ayat 20 hingga 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara, pada waktu Tuhan mengingatkan kita, itu artinya adalah waktu kita untuk sungguh-sungguh bertobat dengan serius. Saudara, di dalam Matius 11 ayat 20-24 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus memberikan sebuah peringatan keras kepada 3 kota sebenarnya, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Bukan karena ia ingin menghukum mereka dengan amarah, tetapi karena justru Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menegur kita bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Sudah masalahnya yang terjadi kepada beberapa kota ini bukan kurang bukti. Karena kota-kota itu sudah mengalami banyak mujizat, pengajaran Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kehadiran sendiri Sang Mesias itu. Tapi hati mereka justru tidak merespon. Sudah banyak orang Kristen hari ini yang ikut beribadah setiap minggu, ikut komunitas, aktif dalam kegiatan, tapi hidupnya tidak berubah. Itu yang digambarkan bahwa kekristenan itu penuh dengan informasi, tapi tanpa transformasi. Saudara, Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya justru dengan satu maksud dan tujuan. Mujizat tidak pernah berhenti pada mujizatnya sendiri. Masalahnya bukan pada apa yang manusia bisa lihat, tapi apa yang seharusnya manusia lakukan dengan apa yang mereka lihat. Ada orang yang melihat mujizat dan ia bertobat. Tapi ada orang yang melihat mujizat yang sama, justru hatinya tetap keras. Disitulah Tuhan Yesus menegur dengan keras. Karena mereka terkesan dengan pengajaran Yesus tetapi hidupnya tidak mau berubah. Mereka tertarik dengan apa yang Yesus bisa lakukan, tapi tidak pernah mau taat. Mereka menyaksikan mujizat, tapi tidak mau melakukan bagaimana mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Sudah, ketaatan yang kecil jauh lebih penting daripada pengalaman rohani yang besar. Mari kita datang dengan hati yang taat kepada Tuhan. Supaya tidak ada sesuatu yang buruk terjadi atas hidup kita. Saudara, Kapernaum menjadi kota yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Karena inilah tempat di mana Tuhan Yesus tinggal, mengajar, melakukan banyak mujizat. Tetapi kenapa Tuhan menegur dengan keras? Karena sekalipun Kapernaum merasa dekat dengan Yesus, orang-orangnya akrab dengan pelayanannya,
Mereka terbiasa mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tapi kedekatan tanpa ketaatan hanya membuat hati mereka semakin keras. Hari ini mari kita hidup sebagai gereja Tuhan yang tidak hanya merasa aman karena kita aktif dalam pelayanan, berada dalam lingkungan Kristen. Tuhan tidak mencari sekedar kedekatan. Dia mencari hati yang mau taat. Maka disitulah puncak daripada peringatan dan teguran Tuhan Yesus kepada 3 kota ini. Bahkan dia mengatakan kota-kota yang pernah dihukum Tuhan seperti Tirus, Sidon, dan Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota-kota ini. Seakan-akan Tuhan Yesus ingin berkata begini, aku tidak ingin kalian berakhir seperti kota-kota yang lain. Bertobatlah dan kembalilah. So percayalah ketika Tuhan menegur kita, bukan untuk mempermalukan kita, tapi untuk menyelamatkan kita. Tuhan memperingatkan kita untuk memulihkan kita. Dan saya pikir peringatan itu adalah bentuk kasih Tuhan yang paling jujur buat hidup kita. Mari kita responi dengan hati yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar perasaan bersalah. Mari kita taat kepada apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada hidup kita. Bukan menambah banyak ayat hafalan, tetapi satu ketaatan terhadap satu firman Tuhan. Dan kita memiliki hati yang lembut untuk mau dibentuk. Dengan demikian pertanyaannya bukan apakah kita sudah tahu, tetapi harusnya pertanyaan apakah kita sudah sungguh-sungguh berubah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar dari firman Tuhan hari ini untuk tidak menjadi hati yang penuh dengan kedegilan dan penolakan. Kami mau memiliki hati yang mau dengar-dengaran, mau peka, mau lembut untuk dibentuk. Sehingga itu tidak justru menjauhkan kami dari Tuhan, tetapi seharusnya membuat kami lebih lekat kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan, itulah yang justru membuat kami mau semakin taat mengasihi Tuhan. Berkati hidup kami Tuhan, supaya hidup kami berubah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.